Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Sekarang kita ingin memulai ibadah teruna pada hari Minggu ini. Sebelum memulai, kakak ajak untuk saat teduh semuanya. Saat teduh selesai, sekarang semuanya aku ajak diri yuk, karena kita mau nyanyi Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Saya ucapkan selamat beribadah secara daring, disiarkan langsung dari GPIB Eklesia Jakarta. Kiranya persekutuan ini terjadi karena syukur penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang setia terhadap kita. Untuk mengawali ibadah, mari kita berdiri dan mengangkat pujian "Oh Betapa Indahnya". Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berurapan kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sebelum memulai ibadah ini, mari ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami puji dan kami sembah, Bapa kami yang mulia, sekarang kami ingin memulai ibadah persekutuan Teruna ini. Tuhan, berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian yang diambil dari Mazmur 51 ayat 12 sampai 15. Kakak persilahkan untuk membuka Alkitabnya masing-masing. Untuk ayat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh kakak, dan yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh adik-adik di rumah. Mazmur 51 ayat 12 sampai 15. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Untuk merespon Mazmur yang baru kita baca, kita akan menyanyikan
Kidung Muda Mudi 92, bait yang pertama dan yang ketiga. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Going forth with weeping, sowing for the Master. Total loss sustain, our spirit often grieves. When our weeping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaf, bringing in the sheaf. We shall come rejoicing, bringing in the sheaf, bringing in the sheaf, bringing in the sheaf. We shall come rejoicing, bringing in the sheaf. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memulai ibadah pada hari ini, sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan ini menjadi pegangan buat kehidupan kami selanjutnya. Berkati dan dengarkan kami ya Tuhan, untuk kami dapat membawa pulang dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau memberkati pembacaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersukacita menyambut gembira pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 yang mengatakan ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Salam adik-adik teruna yang dikasih dalam Kristus Yesus. Apa kabarnya? Mungkin kalian masih bisa beribadah di rumah ya, belum datang ke gereja karena memang kondisi dan situasi belum memungkinkan sehingga kita bisa tetap bergereja tapi di rumah ya. Masih bisa berkumpul bersama ayah, ibu, oma, opa, adik, kakak. Karena sampai saat ini dengan kondisi dan situasi COVID-19 ini kita belum memungkinkan untuk berkumpul, bernyanyi bersama teman-teman, saling tertawa, saling gembira dan saling curhatan ya. Oke adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop firman Tuhan pada saat ini yang sudah dibacakan tadi terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17, menceritakan tentang kisah perjalanan Rasul Paulus ya, yang menuju Debra dan Lista, di mana untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, kakak mau sharing siapa itu Rasul Paulus dan siapa itu Timotius.
Adik-adik yang dikasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus itu awalnya bernama Saulus. Ketika Saulus masih muda, Saulus itu lahir di kota Tarsus di Kililia. Kalau sekarang namanya Turki. Dia berkebangsaan Romawi dari suku Benyamin. Namun Rasul Paulus ini juga mengikuti budaya Yunani. Rasul Paulus pada saat masih mudanya memang luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak percaya Yesus. Dia kejam, dia pembunuh, dia selalu membuat sakit hati semua umat Kristen pada saat itu. Jadi pada dasarnya Saulus muda ini jahat ya, adik-adik, jahat sekali. Karena apa? Ketika masa mudanya dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, akhirnya suatu saat ketika Rasul Paulus ini sudah berbuat masalah, sudah berbuat onar, sudah berbuat dosa, dan sudah berbuat dosa yang paling besar yang dihadapinya pada saat itu, kasih karunia Tuhan datang, di mana Tuhan Yesus bertemu dengan Rasul Paulus di Damaskus. Apa yang terjadi adik-adik ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Saulus pada saat itu ya, yang masih bernama Saulus sebelum menjadi Rasul Paulus? Tuhan Yesus selalu memberkati. Kenapa? Tuhan Yesus melihat Saulus ini bisa membawa kehidupan yang lebih baik kalau Saulus ini bisa berubah. Jadi adik-adik, ketika Tuhan Yesus memberikan satu pertobatan buat Saulus, Saulus meyakinkan bahwa dosa-dosa yang sudah diperbuatnya selama ini bisa diampuni oleh Tuhan Yesus. Akhirnya suatu saat Saulus bertobat. Akhirnya Saulus mengikuti kemana Tuhan Yesus berada. Sampai akhirnya dia menjadi seorang rasul yang membawa dan mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Pada saat itu, akhirnya Rasul Paulus membuktikan bahwa ketika kesetiaannya menjadi seorang rasul yang membawa pekabaran Injil untuk memberitakan kabar baik, menjadikan satu sukacita buat kehidupan umat pada saat itu yang memang masih belum mengenal Tuhan Yesus, terutama juga terhadap dirinya, di mana Rasul Paulus yang tadinya kejam, yang tadinya jahat, yang tadinya pembunuh, dan semua apa yang ada di dirinya tentang kehidupan kejahatan ada di dirinya, langsung bertobat drastis, langsung menghadap Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar akan kaidah hukuman Tuhan. Jadi adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus mulai mengabarkan Injil sebagai seorang misionaris, dia berjalan memasuki desa di Debre. Itu desa kelahiran seorang anak muda bernama Timotius. Siapa Timotius adik-adik? Mungkin adik-adik sambil baca ya. Timotius itu seorang anak muda yang dilahirkan di kota Debre, dibesarkan oleh ibu Yahudi, namanya Ineke, dan juga dibesarkan sama neneknya, namanya Lois. Jadi Timotius ini dibesarkan di kota Debre, Listra, dekat-dekatan lah daerah situ ya. Itu dibesarkan oleh ibu Yahudi bersama neneknya. Di dalam perikop Alkitab sini tidak disebutkan ayahnya. Jadi pada dasarnya ketika Timotius dijumpai oleh Rasul Paulus meminta sebagai seorang anak muda Timotius untuk ikut percaya dan ikut meyakini bahwa
kasih karunia Tuhan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari, dan juga untuk dirinya dan untuk semua orang yang ada di sekitaran, karena masih banyak orang di sekitaran itu belum percaya akan Tuhan Yesus. Ketika Rasul Paulus membawa kehidupan Timotius untuk menjadi seorang penggembala, untuk menjadi seorang penginjil, banyak tantangan dan cobaan yang dilalui dari Rasul Paulus untuk Timotius, karena Timotius sendiri merasa bahwa dia berpikir, saya masih muda, saya masih anak-anak, saya belum bisa untuk menjadi seorang penginjil, menjadi seorang pelayan. Akhirnya ada kekakuan di situ, ada ketakutan di situ, ada merasa kekurangan di situ. Sehingga ketika hari-harinya penuh dengan kesibukan di dalam dunia, dia akhirnya lupa untuk kebutuhan pelayanannya terhadap lingkungan. Namun dengan kejelian, dengan kesabaran, Rasul Paulus tetap membimbing Timotius supaya Timotius bisa menjalani kehidupan sebagai seorang pelayan yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kuat kuasa kasih karunia Tuhan, Rasul Paulus diberikan kuasa Tuhan, akhirnya masuklah kehidupan pelayanan dan penginjilan ini kepada anak muda Timotius yang masih muda, kemungkinan sekitar umurnya antara 18 sampai 23 tahun, di antara itu di dalam firman Tuhan. Jadi ketika Timotius ini berjalan dalam kehidupan yang baru sebagai seorang pelayan, dia belajar bahwa gurunya atau istilah sekarang mentornya ya, pembimbingnya, bahwa Rasul Paulus sudah mengalami kehidupan yang kelam pada saat masih mudanya. Jadi menginginkan supaya Timotius tidak mencontoh kehidupan kelamnya Rasul Paulus, tapi mencontoh kehidupan yang nyata, kehidupan yang baik, kehidupan yang bisa membawa penginjilan ke seluruh umat yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Disinilah kehidupan yang harus kita berikan buat kita di dalam dunia saat ini, di dalam era sekarang ini. Apa yang kita dapatkan? Ada beberapa hal yang memang bisa saya sampaikan buat adik-adik. Yang pertama adalah Rasul Paulus mengakui bahwa dia sudah bersalah. Rasul Paulus mengakui bahwa dia sudah berdosa, dan dosanya pun begitu besar, sudah mengakui bahwa secara manusiawi Rasul Paulus mengakui bahwa dia salah. Dia ingin bertobat, dia ingin merubah semua kehidupan yang lama, yang buruk di hadapan Tuhan menjadi hidup yang lebih baik. Catatan yang kedua, ketika Rasul Paulus menyatakan bahwa dirinya pernah mengalami suatu tindakan yang di luar dari batas kemampuan manusia dan manusia berdosa, Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus malah sayang kepada Rasul Paulus, sehingga Tuhan Yesus memberikan kuasa dan berkat-Nya untuk Rasul Paulus menjadi seorang pelayan buat kehidupan orang-orang yang belum percaya kepadanya. Luar biasa bahwa ketika Rasul Paulus ini sudah berusaha sebaik mungkin menjadi orang yang benar, Tuhan Yesus tidak marah dan tidak meninggalkan, malah memberikan satu kepastian hidup bahwa ketika engkau percaya kepadaku, engkau akan kuberikan yang terbaik dalam kehidupanmu selanjutnya. Itulah yang diberikan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus membawa kehidupannya untuk memperlebar dan memperkuat kerajaan Allah. Lalu catatan saya yang ketiga adalah ketika seorang Timotius, seorang anak muda yang memang belum mengerti apa-apa, namun dia sudah diberikan kuasa untuk melayani, untuk menginjili, untuk memberikan contoh dan cerminan yang baik terhadap kehidupan di sekitarnya, yang memang pada saat itu masih belum banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi intinya apa? Ketika Timotius seorang muda bisa dipercaya untuk melakukan tindakan yang baik, tindakan yang benar, memberikan pelayanan yang baik kepada semua orang di sekitarnya, dan di dalam kehidupan masa-masa menjadi seorang pemuda dan menjadi seorang makin dewasa. Jadi akhir cerita dari kisah Rasul Paulus terhadap Timotius di sini untuk kita ya adik-adik, yang pertama adalah adik-adik harus mengerti ketika kita hidup dalam kesalahan, hidup dalam kekotoran, hidup dalam kebohongan, hidup dalam
hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan dan di mata manusia, kita harus sanggup untuk memperbaiki diri kita. Kita sanggup untuk merubah sikap hidup kita menjadi anak yang teladan, anak yang nurut kepada orang tua, anak yang ingat-ingatan pada Tuhan Allah, dan menjadi anak yang memberikan garam dunia untuk kehidupan di sekitar kita. Dan selanjutnya adik-adik menjadi contoh dan teladan untuk kehidupan rekan-rekan. Misalnya kita bisa melayani buat adik-adik kita yang PA, atau adik kita di rumah, atau rekan-rekan kita, menjadi contoh dan cerminan yang baik. Bukan kita mengajari sesuatu yang di luar dari kehidupan kita yang baik, sehingga kita masuk ke dalam tumpuan dosa. Disitulah Tuhan Allah akan melihat kehidupan kita, bahwa kita sebagai seorang taruna yang mampu untuk menjadi seorang pekabar Injil melalui sikap dan tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat bermain. Itu yang kita pahami dalam kehidupan Rasul Paulus terhadap Timotius sebagai seorang anak muda. Ya adik-adik, belajar dari Timotius bahwa biarpun adik-adik masih muda, menjadi bagian dari pelayanan, itu adalah bagian berkat yang luar biasa yang kita dapatkan selama ini. Dimana ketika kita masih muda, kita dituntut untuk melakukan perbuatan yang baik. Ketika kita masih muda, kita belajar untuk menjadi seorang yang baik, yang percaya kepada Kristus dan melaksanakan kehidupannya dengan baik. Inilah ungkapan syukur yang kita dapatkan dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini melalui surat Rasul Paulus kepada Timotius, di mana kehidupan kita yang akan kita jalankan dalam hari lepas hari, biarpun kita masih di rumah, namun kadang kita keluar rumah, kita membawa kehidupan kita sebagai contoh dan cerminan yang baik terhadap kehidupan kita di lingkungan dan di masyarakat. Demikianlah adik-adik renungan kita pada hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terpujilah, haleluya, amin. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung merekah. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Adik-adik yang dikasihi dalam Kristus Yesus, marilah kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih atas kasih penyertaan-Mu, karena atas kasih penyertaan-Mu pada minggu hari ini kami dapat menjalankan ibadah, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, khususnya untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk Pak Presiden, para menteri, wakil rakyat, susunan pemerintahan, hingga RT dan RW, ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka selalu, agar mereka dapat selalu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para garda terdepan di negara ini, ya Tuhan, para dokter, tenaga medis, perawat, dan para garda terdepan lainnya, ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi mereka selalu, ya Tuhan.
Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Allah Bapa Tuhan kami bersyukur untuk anugerah dan penyertaan kepada masing-masing kami, hingga pada saat ini kami boleh beribadah secara daring. Saat ini kami ingin menaikkan doa untuk gereja dan penginjilan. Terima kasih bahwa kami dapat menjadi bagian dari gerejamu di seluruh dunia saat ini, juga atas kesempatan untuk menyebarkan kasih dan pengharapan darimu kepada mereka yang hidup dalam kegelapan dan keputusasaan. Biarlah keadaan saat ini membuat gerejamu bertambah kuat dan mengingatkan kami betapa Engkau sangat mencintai dunia yang sedang sakit ini. Pulihkanlah negeri kami dan pakai kami untuk menjawab kebutuhan orang lain. Tumbuhkanlah iman kami sebagaimana Engkau menumbuhkan gerejamu di seluruh dunia. Kiranya sebagai bentuk pelayanan yang kami lakukan, baik kami sebagai pendeta, majelis, pengurus, pelkat, komisi, dan juga karyawan-karyawan gereja, menjadi kemuliaan untuk namamu. Inilah permohonan kami. Haleluya. Tuhan Yesus yang maha baik, yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu yang telah Kau berikan pada hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa juga untuk teman-teman kami di luar sana Tuhan, yang mungkin hidupnya kekurangan dan menderita. Tuhan, tolong berkati mereka dan lindungi mereka dari segala macam bahaya Tuhan. Dan semoga kiranya pemerintah juga lebih memperhatikan mereka agar mereka memiliki kehidupan yang lebih sejahtera ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu, haleluya, amin. Terima kasih Bapa di sorga, menyambung doa syafaat yang sudah diberikan oleh adik-adik teruna kami ya Tuhan. Kami menyambung bahwa ketika Engkau hadir dalam dunia ini untuk adik-adik kami teruna yang semangat belajar, yang semangat bergereja, biarpun sampai saat ini masih di rumah ya Tuhan, masih berkumpul dengan keluarga, dengan kondisi dan situasi saat ini yang luar biasa dengan adanya COVID-19 ini ya Tuhan. Berikan kekuatan juga ya Tuhan untuk adik-adik teruna kami, untuk belajar di rumah, untuk memuji dan membesarkan nama Engkau di rumah ya Tuhan, lewat kesehatan, umur yang panjang, dan berkat-Nya juga yang berlimpah bersama dengan seluruh keluarga di rumah ya Tuhan, ayah, ibu, oma, opa, kakak, dan adik. Jadikan mereka satu pujian ya Tuhan untuk selalu memuji dan membesarkan nama Engkau. Ya Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pengurus taruna, untuk pelayan-pelayan, untuk kakak-kakak, berkati mereka semua satu persatu, baik dalam pekerjaan maupun dalam kuliah maupun dimanapun berada. Kiranya Kau juga selalu memberkati satu persatu ya Tuhan. Jauhkan juga dari sakit penyakit yang ada sehingga dapat belajar dan memuji dan membesarkan nama Engkau baik di rumah maupun di lingkungan sehari-hari. Ya Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kepengurusan pelayan teruna yang sebentar lagi akan berakhir. Kiranya Kau memberikan yang terbaik buat kami semua sebagai pelayan-pelayan Kau ya Tuhan. Jadikan kami mampu menjalani kehidupan ini dengan baik adanya ya Tuhan. Berkati mereka juga satu persatu dengan pelayanannya sehingga mencapai sesuatu yang maksimal untuk kehidupannya dan untuk masa depannya ya Tuhan. Berkati juga gereja eklesia ya Tuhan sebagai bagian dari gereja kami, biarpun kami belum bisa nyata datang bersama-sama sebagai satu saudara seiman ya Tuhan untuk bergereja, namun kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ketika kami di rumah juga mampu untuk memuji dan membesarkan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati semua aktivitas ibadah kami, baik taruna, gerakan pemuda, gerakan anak-anak, PKB, PKLU, dan semua aktivitas gereja ya Tuhan, sehingga berjalan dengan lancar dan tidak kurang satu apapun. Berkati juga berkat yang berlimpah buat seluruh keluarga besar eklesia, di mana kondisi dan ekonomi yang saat ini sedang sulit, namun kasih Engkau selalu menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini saatnya kita bersyukur dengan memberikan persembahan, dan dengarlah nas Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Setelah memberikan persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus yang kami puji dan kami sembah, Allah kami yang mulia, kami telah memberikan persembahan ini Tuhan. Tolong berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Tuhan, agar berguna bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Kristus, beritakanlah Injil melalui hidup dan kegiatanmu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, ibadah kita akan segera usai. Oleh karena itu, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu.